Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seli Selvia, PGMI 6D, UIN Suska, Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sehat semuanya? Sehat, Bu. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Miss Nawati, Hadir, Bu. Aldiansa, Hadir, Bu. Mazli Saputra. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Baiklah, sebelum belajar hari ini, mari sama-sama kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman, amin. Sudah siap belajar sama Ibu hari ini? Siap, Bu. Ya, kalau siap, kita akan lanjut pembelajaran kita dari minggu lalu. Minggu lalu kita telah membahas tentang wudhu. Ibu mau tanya, masih ingat nggak pembelajaran minggu lalu? Ingat, Bu. Sekarang Ibu mau tanya, kemarin kita telah bahas wudhu. Siapa yang masih ingat doa sebelum wudhu? Ya, Bu. Ya, coba dibaca. Nawaitu udu'a lirofnya adasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Ya, bagus. Selanjutnya Ibu mau tanya. Kalau masih ingat, Ibu akan tes kalau kita wudhu setelah muka apa lagi? Tangan, Bu. Berapa kali? 3 kali, Bu. Selanjutnya Mazli, setelah telinga apa lagi? Kaki, Bu. Oh iya, bagus, masih ingat. Baiklah, minggu lalu kita telah membahas wudhu. Minggu ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai tayamum. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama agar anak-anak Ibu mengetahui apa itu tayamum. Yang kedua, agar anak-anak Ibu tahu tata cara bertayamum. Dan yang ketiga, tahu hal-hal yang membatalkan tayamum. Baiklah, selanjutnya Ibu punya gambar. Ini gambar apa, anak-anak? Bertayamum, Bu. Orang bertayamum menggunakan apa? Debu, Bu. Ya, bagus. Hari ini kita akan membahas tentang tayamum. Di mana tayamum itu merupakan salah satu tata cara bersuci menggunakan debu. Kalau minggu lalu kita membahas tentang wudhu. Berwudhu itu kan salah satu bersuci juga, tapi menggunakan air. Bu. Tayamum ini dilakukan karena kita mau sholat, tapi kita nggak punya air. Jadi kita boleh menggunakan debu untuk berwudhu. Baiklah, Ibu ada sebuah video tentang tayamum. Nanti setelah Ibu tampilkan video ini, Ibu akan tanya sama anak-anak Ibu apa yang bisa diambil dari video ini ya. Ya, Bu. Tidak ada air bagaimana? Kita tidak bisa berwudu dong, Abi. Kalau tidak ada air, kita bisa mengganti wudhu dengan tayamum Aisyah, yaitu bersuci dengan menggunakan tanah atau debu yang suci. Ih, Ahmad gak mau kalau berkumur-kumur dengan debu. Tidak harus seperti itu, Ahmad. Tayamum lebih sederhana dari berwudhu. Tata cara bertayamum. Pertama, membaca basmalah dan niat sambil menempelkan telapak tangan pada tanah atau debu yang suci. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma listibatis sholati fardolillahi ta'ala. Kedua, mengusap wajah hingga rata. Ketiga,
Mengusap tangan sampai siku, utamakan yang kanan dahulu. Setelah selesai, lalu berdoa. Doa yang dibaca sama dengan doa setelah berwudu. Baiklah. Ibu akan tanya, tadi sudah dijelaskan dari video tersebut tentang tata cara tayamum. Sekarang Ibu mau bertanya, tata cara tayamum yang pertama tadi apa? Mengusap muka, Bu. Pertama niat, mengusap muka itu bagian kedua. Jadi pertama apa? Banyak, Bu. Niat tayamum tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibati sholati fardhon lillahi ta'ala. Setelah niat, kita mengusap kedua muka. Setelah muka baru tangan dan mendahulukan bagian kanan. Setelah itu, doa tayamum sama dengan doa setelah wudhu. Sekarang Ibu mau tanya lagi, tadi kan udah Ibu jelaskan. Sekarang Ibu mau tanya, tata cara tayamum yang pertama apa? Membaca doa, Bu. Yang kedua? Mengusap muka, Bu. Yang ketiga? Tangan, Bu. Dahulukan bagian kanan. Setelah itu doa tayamum, setelah tayamum sama dengan doa setelah wudhu. Baiklah, kita lanjut nonton videonya. Oh iya, tayamum juga bisa batal. Yang membatalkan tayamum adalah Dengar. pertama, keluar sesuatu, baik benda atau angin, dari kemaluan atau anus. Kedua, hilang kesadaran, baik tidur, pingsan, mabuk, atau gila. Ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sudah balik dan bukan muhrim. Keempat, menyentuh kemaluan atau anus dengan tangan tanpa penghalang. Baiklah, tadi ada beberapa hal yang membatalkan tayamum. Sekarang Ibu mau tanya, Mazli. Ya, Bu. Tidur dan hilang akal, Bu. Ya, bagus. Aldiansa? Bersentuhnya laki dengan perempuan yang sudah balik. Ya, bagus. Berarti anak Ibu udah mengerti ya. Ya, Bu. Tadi kan di sini dijelaskan hal-hal yang membatalkan tayamum itu ada 4. Tadi yang pertama, buang angin. Yang kedua, tidur, hilang akal atau gila. Yang ketiga, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan sengaja tanpa alas tangan. Baiklah, selanjutnya sudah mengerti anak Ibu? Nanti, Bu. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang tayamum. Pengertian tayamum dan tata cara dan syarat tayamum. Tayamum adalah mengusap tanah atau debu yang suci ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat. Apa tadi tayamum? Mengusap tanah atau debu yang suci ke muka dan ke tangan dengan ketentuan dengan beberapa syarat. Yang pertama, karena sakit. Di sini kalau syarat yang dibolehkan tayamum itu karena kita sakit, kita nggak boleh kena air. Kalau kita kena air, penyakit kita itu makin menambah gitu. Jadi kita boleh bertayamum. Jadi kalau kita mau tayamum itu karena kita ada alasan, jangan ada air tapi kita tetap tayamum tuh nggak boleh, tayamum kita nggak sah ya. Yang kedua, karena dalam perjalanan jauh. Contohnya kita dalam pesawat, jadi kan kita nggak ada air, mau sholat susah, kita bisa tayamum di kursi orang di bagian depan kita gitu. Yang ketiga, karena tidak ada air. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, kita boleh tayamum tuh yang pertama karena kita sakit, nggak boleh menggunakan air. Yang kedua, karena kita sedang perjalanan jauh. Dan yang ketiga, karena tidak ada air. Ibu mau tanya sama Aldi, syarat tayamum salah satunya aja karena apa ya tadi? Yang Ibu katakan 3 tadi, salah satunya karena sakit, Bu. ya, bagus. Mazli? Kamu tidak ada air, Bu. Bagus. Misnawati? Karena perjalanan jauh. Ya, bagus. Selanjutnya kita akan membahas syarat tayamum. Yang pertama, kita boleh tayamum sudah masuk waktu sholat dan sudah berupaya kita mencari air, namun air tidak ada. Jadi kita boleh tayamum. Karena apa tadi? Kamu tidak
Karena tidak ada air, Bu. Ya, bagus. Yang kedua, memenuhi sebab alasan melakukan tayamum. Seperti yang Ibu katakan tadi, karena dia nggak boleh kena air, jadi dia boleh bertayamum. Yang ketiga, syarat tayamum yaitu dengan tanah atau debu yang bersih dari kotoran. Jadi, kita tayamum itu bukan semua debu yang boleh kita tayamum. Dengan debu yang bersih, debu yang nggak ada kotoran hewan. Jadi, makanya baru boleh debu itu kita jadikan untuk bahan tayamum kita. Ngerti ya? Ngerti, Bu. Yang keempat, menghilangkan najis yang melekat pada tubuh. Jadi tujuan kita tayamum itu untuk membersihkan diri, tapi tidak menggunakan air karena air tidak ada. Jadi kita menggunakan debu. Jadi tujuan kita bertayamum itu untuk menghilangkan najis. Yang selanjutnya, satu kali tayamum hanya bisa untuk satu kali sholat fardu. Jadi sekali tayamum itu cuma boleh satu kali sholat fardu. Sedangkan wudhu kemarin kita bisa satu kali wudhu. Kalau wudhu kita belum batal, bisa dari sholat asar ke sholat maghrib, seperti yang Ibu katakan kemarin. Udah ngerti? Ngerti, Bu. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kita tayamum itu boleh menggunakan debu apa aja? Enggak, Bu. Debu nggak boleh menggunakan semua debu, kecuali debu itu Debu itu bersih dan dari- suci. Nah, debu tersebut harus bersih dari kotoran. Selanjutnya rukun tayamum. Yang pertama yaitu niat. Ibu bacakan niatnya. Nanti minggu depan Ibu minta anak-anak Ibu hafalkan niat tayamum ya. Niat tayamum nanti Ibu ada kasih catatannya. Niat tayamum, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma listibati sholati fardhon lillahi ta'ala. Ayo kita ulang sama-sama, bisa? bisa, Bu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibati sholati fardhon lillahi ta'ala. Ya, bagus. Nanti kita akan ulang lagi ya. Rukun tayamum itu yang pertama niat. Yang kedua, mengusap muka dengan tanah atau debu dengan satu usapan. Contoh tayamum tuh seperti ini. Ini Ibu punya debu di atas permukaan seperti ini. Kita letakkan tangan kita set gini satu kali. Habis itu kita tepuk satu kali. Habis itu kita tiup. Setelah hilang debu gini, kita barulah disap di muka semuanya. Harus mengenai ke seluruh muka ya. Ya, Bu. Sekarang Ibu minta Aldiansa coba praktekkan tadi. Ini ada debu di permukaan ya. Nah, terus ditepuk satu kali, ditiup. Habis itu baru usap ke seluruh muka. Ya, bagus. Selanjutnya yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku. Nah, jadi yang selanjutnya setelah muka kita tepuk lagi debu dengan yang sama seperti tadi. Kita tepuk debu, kita pukul, habis itu kita tiup. Nah, setelah tiup, bagian tangan kita ini terbagi menjadi 3 bagian. Ini bagian 1, ini bagian 2, dan ini bagian 3. Dah? Berapa bagian tangan kita terbagi? 3. Mana bagian 1? Ini. Bagian 2? Bagian 3? Ya, bagus. Selanjutnya, bagian pertama kita kenakan di bawah sini. Nah, kita kenakan di bawah sini sampai siku. Setelah itu, bagian kedua dari siku sini kan sampai siku, depan sini lagi. Cukup sampai di sini. Cukup sampai di sini, yang satu lagi ke sini, di bagian ketiga. Nah, udah ada yang bisa? Nah, coba, siapa yang mau mencoba? Ada yang mau mencoba? Nah, coba. Nah, terus. Nah, iya, bagus. Selanjutnya kan tadi sebelah sini sudah, selanjutnya kita sebelah sini lagi. Sebelah sini juga hal yang sama, dari bagian atas, bagian belakang, setelah itu bagian depan, setelah itu bagian ke jari bagian ketiga. Miss Nawati salah. Coba baik-baik, gini. Nah, terus ini bagian depan. Bagian depan. Salah, depan sebelah sini. Dari sebelah sini, Nak. Ah. Bukan sebelah sini. Dari sebelah sininya, dari sebelah sininya. Begini. Iya.
Tuh bagian tangan. Bagus. Sudah bisa? Tahu. Yang keempat dia itu berdoa berdoa tayamum sama dengannya berdoa wudu. Ada yang bisa kan? Yang udah ingat minggu lalu? Ibu minta Miss Nawati untuk membacanya. Dipersilakan Miss Nawati. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Ya, bagus. Selanjutnya rukun tayamum yang kelima yaitu tertib. Jadi tadi rukun tayamum ada 5. Yang pertama niat, yang kedua mengusap muka, yang ketiga tangan, yang keempat doa setelah setelah tayamum, yang terakhir tertib. Ibu mau tanya, rukun tayamum tadi ada berapa? Ada 5, Bu. Salah satunya Miss Nawati. Salah satu? Detik. Ya, bagus. Aldi? Bacaan setelah tayamum, Bu. Ya. Jadi tayamum tadi kan sudah dijelaskan. Selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama, hal-hal yang membatalkan tayamum yaitu segala sesuatu yang membatalkan wudu. Maksudnya di sini sama dengannya wudu. Kan Ibu sudah jelaskan kemarin, hal-hal yang membatalkan wudu yang pertama, bersentuhan laki-laki dan perempuan, keluarnya angin, kita buang angin, dan sebagainya yang Ibu jelaskan kemarin. Jadi sama halnya dengan tayamum. Hal yang membatalkan tayamum sama dengan hal yang membatalkan wudu. Yang kedua, hal yang kedua yang membatalkan tayamum yaitu melihat air sebelum sholat, kecuali orang yang bertayamum karena sakit. Maksudnya di sini kita sudah tayamum tadi karena nggak punya air. Tapi tayamum kita batal ketika ada air waktu sholat belum sampai, tapi kita udah jumpa air, jadi kita harus ngambil wudhu ya, nggak usah tayamum lagi karena udah ada air. Kecuali orang tersebut memang nggak boleh kena air, walaupun udah ada air tapi karena dia sakit, jadi dia boleh bertayamum. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan tayamum yang ketiga, murtad atau keluar dari agama Islam. Jadi yang ketiga yang membatalkan tayamum ialah ketika dia keluar dari Islam. Ngerti? Ngerti, Bu. Baiklah, Ibu mau tanya. Tadi kita telah membahas hal-hal yang membatalkan tayamum. Ada yang bisa menjelaskan hal-hal yang membatalkan tayamum? Siapa yang bisa? Ya, bagus. Aldi apa Aldi? Melihat air sebelum sholat, Bu. Ya, bagus. Ada yang bisa lagi? Nggak ada yang bisa lagi? Nggak ada, ya udah nggak apa-apa kalau nggak ada. Baiklah, selanjutnya tadi kan udah Ibu jelaskan tata cara tayamum. Sekarang kita akan praktek tentang tayamum. Ya. Tadi seperti yang kita jelaskan tentang tata cara tayamum, hari ini kita akan mempraktekkan lagi. Tadi sebelum tayamum kita niat ya. Ayo sama-sama kita baca niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma listibati sholati fardhon lillahi ta'ala. Amin. Baiklah, Ibu akan mempraktekkannya terlebih dahulu. Setelah Ibu melakukan, anak-anak Ibu ikut melakukan ya. Ya, Bu. Ya, baiklah. Yang pertama kita seperti ini. Kita pukul 1 kali. Habis itu kita tiup. Setelah itu kita usap ke seluruh bagian muka. Ya, bagus. Yang kedua, tadi tata cara yang pertama kita niat, yang kedua muka, yang ketiga tangan. Kita sama halnya dengan tadi, kita ambil debu, kita pukul 1 kali, kita tiup. Tangan tadi terbagi berapa? 3, Bu. Ya, bagus. Ada bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Yang bagian pertama kita letak di bagian belakang tangan. Setelah seperti ini sampai ke siku. Setelah itu dari depan bagian kedua dan bagian ketiga di bagian sini. Jadi di sini kan tidak bersentuhan, di sini masih bisa dikata ada debu karena dia belum disentuh. Selanjutnya bagian kedua yang tadi sampai ke siku juga. Habis itu bagian depan dan yang terakhir bagian ini. Dan setelah itu doa
setelah tayamum sama dengan doa setelah wudu. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Baiklah, yang keempat kita itu berdoa setelah tayamum sama dengan doanya setelah wudu. Ayo kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Amin. Baiklah, Ibu minta sebelum kita nutup pembelajaran, Aldi baca doa sebelum tayamum. Kok nggak bisa nanti sama-sama sama Ibu. Mazli nanti tata cara tayamum dan Misnawati doa setelah tayamum, ya. Kan tadi Ibu udah katakan doa setelah tayamum sama dengan doa setelah wudu, ya. Ayo sama-sama Aldi kita baca doa sebelum tayamum. Nanti Mazli prakteknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibati sholati fardhan lillahi ta'ala. Amin. Baiklah, sekarang coba Mazli praktekkan tata cara tayamum yang seperti Ibu ajarkan tadi. Habis itu ditiup, habis itu di seluruh Buka. Baiklah, yang kedua ambil lagi debunya, dipukul 1 kali, habis itu ditiup, habis itu di bagian tangan tadi itu bagi berapa? 3, Bu. Coba bagian 1 kenakan dan bagian 2 dan terakhir bagian 3. Selanjutnya gantian tangan sebelahnya lagi. Bagian 1 pertama dari belakang sampai ke siku, bagian 2 dari depan, bagian 3 sampai ke ibu jari. Ya bagus, selanjutnya doa setelah tayamum tadi sama dengan doa setelah Wudu. Ya bagus, coba Misnawati. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Amin. Baiklah, Ibu rasa untuk minggu ini cukup dulu pembelajaran kita pada hari ini. Ibu minta minggu depan anak-anak Ibu hafalkan doa tentang tayamum tadi ya. Ya, Bu. Baiklah, ini Ibu punya tugas. Minggu depan juga dibawa ya. Ini punya Mazli, ini punya Misnawati, dan ini punya Aldi. Minggu depan dibawa tugasnya ya. Ya, Bu. Apa tugas Ibu tadi? Jangan lupa menghafal doa sebelum Tayamum. tayamum ya. Baiklah, Ibu akhiri dulu pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.